Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, bisa didengar dengan jelas ya suaranya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Materi berikutnya, kita lompat dulu ke perencanaan fondasi telapak gabungan karena soal tugas nomor 4 itu masalah ini. Jadi ini saya jelaskan dulu, baru nanti kembali lagi ke yang lainnya, perencanaan fondasi telapak terpisah yang bukan gabungan. Jadi yang gabungan saya dulukan. Oke, sama sebelum saya lupa, tugas itu kan nomor 3 belum ada yang kerjain sama sekali ya. Tugas nomor 3, kalau nomor 4 memang belum dijelaskan ya. Nomor 3 belum ada yang kerjain, jadi diperbaiki yang nomor 2. Nomor 1 rata-rata sudah bagus, jadi nggak perlu ya diperbaiki. Ya walaupun tidak sempurna ya, tapi step-stepnya mayoritas sudah betul. Nah yang nomor 2 itu salahnya di mana gitu ya. Salahnya itu hampir semua, hampir seluruh kelas ya, tidak hanya kelas D. Salahnya adalah waktu mencari P0 dan mencari daya dukung. Gini, kalau yang nomor 1 masih ingat ya, nomor 1 ya karena udah lama itu. Yang nomor 1 itu kan pakai Meyerhof. Ya rumusnya Meyerhof gimana? QU sama dengan gitu kan SDI, ini bagian C, terus SDI CNC berarti ya. CNC ditambah ini SDI lagi tapi bagian Q ya. Ini P0. Bentar ini.
P0, P0NQ ditambah SDI lagi. Tapi ini untuk gamma. Oke, SDI setengah ya. Betul, rumusnya begini. Setengah B, gamma, N gamma. Nah, ini kan yang nomor 1. Kayak gini, benar emang rumusnya ya. Mencari P0-nya itu cuman P kali DF. Betul, karena nggak ada MAT. Dan yang dipakai di suku ketiga ini adalah gamma basa. Betul, gitu. Betul ya. Terus, ini nggak bisa di-scroll ya. Bentar. Gimana nyekrolnya, saya kok lupa caranya. Kemudian setelah ini ketemu dipakai rumus yang gini, P max ya, P max dibagi A sama dengan QN dibagi F ya. Udah langsung ketemu B-nya, itu betul stepnya seperti itu. Nah yang kedua itu salahnya di mana? Kan yang kedua itu ada MAT, ada letak muka, ada air tanahnya. Kayak nomor 1 kan enggak. Sehingga waktu mencari P0 itu yang salah. Sama gamanya bukan gamma basah lagi. Karena ada MAT, gamanya yang dipakai adalah gamma efektif. Coba kalau lihat gambarnya gini ya. Kok digambar MAT itu kayak kalau nggak salah 1 meter ya dari atas ya. Ini 1 meter. Nah ini yang 1 meter, ini MAT-nya, baru ini tanah kerasnya. Nah kalau gini mencari P0 bagaimana? Kan beda dengan kalau nggak ada air. Ya kan? Mencari P0-nya ya sama dengan ini, tingginya ini, kali gamma apa? Di sini kan nggak ada air, berarti D1 katakan ya, D1 kali gamma basah ditambah D yang kedua, yang ini ya D kedua, kali ini kan penuh air, berarti pakai gamma efektif. Nah ini loh salahnya itu di sini waktu mencari P0. Yang kedua, salahnya yang kedua itu sehingga hasilnya tidak karu-karuan. Tadi kan ada rumus pakai Meyerhof tetap sama ya, ini kan kayak tadi ya. Terus yang di sini kan SDI gamma, tapi setengah B gamma, N gamma. Nah ini gamma yang dipakai adalah gamma efektif. Karena sudah ada MAT. Loh, gambarnya tadi mana? Saya hapus ya. Oke, gambar lagi. Di sini ada air. Nah, kalau di sini ada air, berarti tekanan tanah di sini gimana kondisinya? Kan penuh air, ya kan? Berarti dipakainya adalah gamma efektif, bukan gamma saturated. Kalau gamma saturated itu berarti air plus tanah ya, kayak gitu. Ini gammanya gamma apa? Gamma tanah loh, ini kan daya dukung tanah. Nah, jadi pakai gamma aktif. Nah, itu salahnya di situ. Sudah paham ya salahnya ya? Rumusnya tetap sama, hanya salah mencari P0 dan di suku ketiga gamma efektif yang dipakai gitu. Itu mayoritas salah semua ya, hanya 1-2 orang yang betul sudah pakai ini tapi step berikutnya masih salah. Nah terus sama dipakai seperti ini, P per berikutnya ya, P per A sama dengan apa? QN per F. Sama seperti ini kan. Terus QA-nya dipakai apa Bu? Coba cek ya. Kamu bisa nyari QS. Nah QS itu rumusnya bagaimana? Rumusnya QS masih ingat? QS sama dengan QN per F ditambah P0. Nah ini hasilnya berapa? Nah QS itu hasilnya harus lebih kecil daripada atau sama dengan QA. Kalau ini sudah, ini berarti benar perencanaanmu B yang ketemu itu betul. Begitu? Oke? Halo? Halo? Paham Halo, ya? Bu. Paham. Kesalahan nomor 2 sudah paham? Untuk diperbaiki, sudah dikasih tahu salahnya, benarnya gimana. Kerjakan ulang yang nomor 2, diperbaiki.
ditambah dengan nomor 3 itu belum ada yang kerjakan. Jadi sekalian nanti filenya itu kerjakan nomor 2 plus 3, 4 sekalian ini yang mau diterangkan, ya. Jadi nggak dipisah-pisah, sekalian 2, 3, 4. Nomor 2 kenapa belum ada yang kerja? Nomor 2, nomor 3. Kenapa nomor 3 belum ada yang kerja? Halo? Kenapa? Karena itu Bu, kan fondasinya bukan bujur sangkar, bingung itu Bu. Loh, kenapa? Setelah biar fondasi itu bujur sangkar atau bukan bujur sangkar, gak usah bingung. Di situ tuh kan letaknya tuh hanya beda di A-nya saja. Jadi kalau mencari luas, A itu B kali B kalau bujur sangkar. Kalau bukan bujur sangkar, luasannya ya B kali L, gitu kan? Itu aja. Itu masalahnya masalah apa yang nomor 3 itu? Kalau yang nomor 2 kan paham ya, masalahnya fondasi telapak terus pakai Meyerhof kayak gitu. Kalau yang nomor 3 tadi itu pakai apa? Apakah kamu kembali ngerjain daya dukungnya itu pakai Meyerhof atau Tersaki atau apa? Atau pakai tegangan kontak? Yang nomor 3. Tersaki, Bu. Halo. Tersaki. Coba kalau rumus Tersaki itu ada momennya enggak? Kalau rumus Tersaki itu kayak tadi Meyerhof itu ya. SDI gitu ya. CNC, P0NQ dan seterusnya. Ada di situ faktor momen? Ada di situ faktor momen? Ada, Bu. Mana? Di mana? Di rumus. Soalnya ada maksudnya, Bu. Tersaki tidak ada, Bu. Nah, di rumus Tersaki itu nggak ada faktor momen. Jadi kalau nomor 3, sebentar, tak bukanya nomor 3 ya. Soal berarti ya, soal rekayasa fondasi 1 tahun yang sekarang. Oke. Ini sudah saya jadikan 1 soalnya. Kemarin tuh diburu-buru dikeluarin satu biar kamu cepat nyicil ngerjain. Ternyata sampai sekarang yang nomor 3 gak ada yang kerjain. Jadi nomor 1 sudah ya. Ini nomor 2 yang tadi sudah dijelaskan kesalahannya di mana. Terus yang nomor 3 coba. Nah ini dia ada momen bekerja. Berarti kamu bisa nggak ada horizontalnya? Horizontal kan juga melahirkan momen ini. Didorong ke kanan kan berarti titik yang ini sebelah kanan ini kritis ya, momennya gede. Berarti H kali jarak ada momen. Momennya ada 2, H kali jarak plus momen ini. Jadi kalau ada momen seperti ini, kamu menghitung daya dukung menggunakan Tersaki apa bisa? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kalau kamu pakai Tersaki berarti kamu mengabaikan beban yang bekerja ada momennya itu. Kamu anggap beban P aja yang bekerja. Jadi salah dong. Gitu. Kan nanti ketemunya B-nya juga lebih kecil karena dianggapnya yang bekerja cuma P doang. Padahal kenyataannya di lapangan itu ada momen 2 loh. H kali jarak sama ini momen yang udah diketahui itu. Jadi ngitung tegangannya atau QU-nya, daya dukungnya pakai rumus apa? Seperti ujian kemarin. Tegangan kontak, Bu. Ini tegangan kontak, ujian kemarin nih Pak. UTS ya. UTS kan seperti itu. Berarti ini masalah seperti tegangan kontak itu loh. Ya sudah. Gak ada beda gitu. Hanya kalau tegangan kontak kemarin tuh kamu mencari fondasinya itu kan bentuknya lurus gini aja ya, yang bagian footing ini loh ya. Lurus aja, berarti luasannya bagaimana atau beratnya bagaimana? Beratnya ya atau luasannya ya B kali B misalkan atau B kali L kayak gitu. Beratnya ya luasan kali tingginya kali BJ. Nah luasannya ini loh ada yang segi berapa ini. Jadi bagilah, bagi misalkan begini. Tak gambar ulang ya. Kan itu kalau dikerjakan di rumah waktunya lebih lama. Ini ya yang bagian bawah tadi seperti ini kan. Ya ini baru
footing apa kolomnya. Berarti dibagi, kan susah nyari seperti ini, bagi gini aja deh. Nah, ini kan kotak, gampang nyari luasannya. Ini juga kotak. Jadi ini yang 1, ini yang 2. Ini segitiga ya. Gitu, berarti 1, 2, 3 sama dengan 4 lah simetris. Udah kamu cari luasannya 1, 2, 3, 4. Jadi luasan total kan tinggal jumlah. Itu bedanya cuma di situ. Kalau yang dulu kan cuma gini tok luasannya ya. Nah, gini tok enak kan cuman kotak. Ini cuman ketambahan ini gitu. Kan bentuk fondasi nggak selalu cuman yang kotak gini aja. Ya, paham ya? Bedanya di sini aja, ada tambahan luasan ini, bentuk fondasinya, footingnya. Oke, paham? Halo? Ada lagi yang ditanyakan, yang dibuat bingung apa? Pokoknya nomor 3 ini, kamu mengerjakannya adalah seperti tegangan kontak, seperti UTS kemarin. Nah, ini kenapa ya kok banyak sekali Bu datanya, ada GS, ada gamma CV, gamma sat CC, E0. Berarti kalau mendesain itu harus menghitung penurunan juga gitu. Ya kan? Bukannya diterangkan di depan. Kalau merencanakan penurunan yang terjadi tidak boleh lebih daripada yang diizinkan. Nah, berarti kan hitung penurunan yang terjadi berapa. Yang diizinkan pun kan sudah dijelaskan dulu ya, kalau secara umum aja gitu 40 mili, tapi kalau ada horizontalnya ini kalau nggak salah paling besar adalah 5 cm, antara 2 sampai 5 ya. Gitu. Buka lagi lah bukunya. Karena ada horizontalnya. Jadi yang diizinkan yang paling banter itu 5 cm misalkan gitu. Kamu hitung penurunannya. Nah, kalau penurunannya yang terjadi cuma 2 cm, lebih kecil daripada yang diizinkan ya, berarti desainku aman dong, gitu maksudnya. Kalau tidak aman, ya berarti redesign. Redesign itu didesain ulang. Ini kan kamu menentukan sendiri. Pakai kolom ukuran berapa ya? Itu kalau bangun itu loh. Kamu mendesain dipakai kolom ukuran berapa ya? Ini kan nggak ada diketahui kan. Cuman bebannya doang. Jadi ada beban 700, momen segini, H sekian kayak gitu ya. Terus data-data tanah gitu. Tapi ukuran-ukuran kolom sama footingnya itu tentukan sendiri, merencanakan kan begitu dari nol. Kamu tetapkan, misalkan, saya pakai ukuran kolom 30 kali 35 atau 40 kali 40 atau 40 kali 35, terserah. Gitu. Terus ukurannya ini berapa ya? Gitu. Ukuran ini panjangnya berapa? Terus ini tebelnya D-nya ini berapa? Gitu. Ditentukan dulu. Ya, C-nya ini loh, panjangnya C itu misalkan kamu pakai berapa. Kalau ini 40 misalkan ya gitu ya. Apakah dipakai 80 cm misalkan C-nya. D-nya pakai berapa? Apakah setengah meter 50 cm gitu. B-nya pakai berapa gitu. Ya. Judulnya apa? Coba lihat. Ini kan, itu nomor 3. Diketahui suatu fondasi dengan pembebanan seperti gambar di bawah. Nah, gitu aja, gambarnya udah komplit dengan data tanah. Rencanakan dimensi fondasi tersebut yang memenuhi kriteria stabil gitu. Nah, kan tadi stabil itu apa? Kalau masalahnya tadi kayak ada momen berarti pakai tegangan kontak, stabil berarti ngitung apa kamu nanti? Stabil terhadap geser dan guling, iya enggak? Terus sama penurunan, gitu aja. Jadi intinya apa ini kalau yang nomor 3? Dan hitung momen dan D, kayak tegangan kontak itu loh, kayak UTS itu, terus habis itu ngitung safety factor, geser, dan coolingnya. Nah, safety factornya itu akan tahu di situ berapa, amankah, apa tidak, dengan ketentuan yang kamu ambil, ketentuan yang diambil ini kok naik-naik dengan sendirinya ya. Ya, dengan ketentuan, nah ini B sama L-nya itu kamu pakai berapa gitu. Coba dikerjakan ya.
Halo, sudah kok ini masalah tegangan kontak ini? Sudah? Paham ini? Halo? Oke, coba dikerjakan ya. Berarti ini terakhir tanggal 15 bro. 15 Desember untuk seluruhnya, seluruh soal 1, 2, 3, 4. Nah yang satu sudah oke, walaupun adalah 1-2 orang yang nilainya jelek, tapi yang lain rata-rata di atas 70 gitu. Tapi yang nomor 2 ini betulin sama 3, 4 sekalian gitu. Dikoreksinya sekalian, nanti tidak keburu. Terus ya, masalah tugas oke ya. Halo? Halo, masalah tugas sudah paham kan? Sekarang kita lari ke ini. Ke nomor 4. Yang nomor 4 itu merencanakan fondasi gabungan gitu loh. Nah kamu itu kan calon insinyur ya, berarti harus bisa merencanakan dong, bukan pelaksana saja. Pelaksanaan itu siapa yang merencanakan? Nah, insinyur kan. Nanti kalau kerja di konsultan gimana? Kan pekerjaannya juga merencanakan. Tidak hanya sebagai pelaksana atau pemborong gitu. Jadi disiapkan bisa sebagai perencana gitu. Oke. Yang tadi itu perencanaan fondasi telapak ya, bukan gabungan. Nah ini yang gabungan. Masih ingat ya, fondasi gabungan itu 2 kolom, footingnya menjadi 1. Nah yang perlu diingat pada saat mendesain fondasi gabungan ini, prinsip yang harus dipegang ya, selalu ya. P total atau resultan beban, jadi resultan beban P1 dan P2, resultannya itu kan total jumlah P1 dan P2 ya, letaknya berimpit dengan pusat berat luasan fondasi atau footing. Nah pusat berat luasan footing atau fondasi itu kan kalau segi 4 di tengah-tengah, berarti disitulah letak resultannya gitu. Nah nanti kalau misalkan footingnya berbentuk trapesium Bu, ya sama tetap di mana letak titik beratnya trapesium, disitulah berimpit ya letaknya resultan di titik berat trapesium itu. Sudah paham sampai situ? Halo? Paham Bu. Ya, ini sementara yang segi 4 dulu. Nah, kalau segi 4 artinya P yang bekerja di P1, beban yang bekerja di P1 atau P2 itu mendekati sama kan? Iya kan? Karena P1 dan P2 mendekati sama, pasti lebar yang dibutuhkan kan juga mendekati sama. Jadi ya udahlah berbentuk 4 persegi panjang. Gitu. Kembali lagi resultannya di sini. Nah, R itu berimpit dengan pusat berat luasan. Sekarang kalau bentuknya trapesium, berarti kalau trapesiumnya seperti ini, mana yang lebih besar ya? Jauh lebih besar itu di mana? P2K atau P1? Halo? Halo? Halo Bu. Ya, ini pertanyaan ini loh, supaya kamu ngikutin gitu kan. Kalau bentuknya trapesiumnya seperti ini, B2 ini ya, yang kanan ini lebih panjang, B yang dibutuhkan. Artinya beban yang terbesar itu bekerja di mana? P2K atau P1? P2. P2. Jadi P2 itu jauh lebih besar daripada P1. Secara logika kan ya di sini kan P2-nya misalkan 100 gitu. P1-nya misalkan jauh lebih kecil kan 25 loh 4 kali gitu kan. Otomatis yang 25 ton ini kan dia butuh lebar yang kecil aja gitu. Sedangkan yang P2 yang 100 dia kan butuh lebar yang lebih lebar gitu. Yang P2-nya ini lebih panjang gitu. Jadi trapesiumnya seperti ini. Kalau dibalik, misalkan B1-nya yang panjang, B2-nya yang kecil, artinya yang gede itu P mana? P1 atau P2 yang jauh lebih besar? P1. P1. Gitu ya. Jadi waktu membuat trapesium itu sambil mikir ya.
lihat P-nya gitu kan, mana P yang paling gede, ya oh di situ B-nya yang besar, jangan terbalik gitu. Oke, sama juga untuk trapesium ya, apa namanya, fondasi gabungan tapi footingnya bentuknya trapesium. Prinsipnya masih tetap sama. R, resultan beban berimpit dengan pusat berat luasan fondasi yang berbentuk trapesium itu berimpit di sini. Masalahnya pusat berat luasan trapesium itu di mana? Kalau 4 persegi panjang kan di tengah-tengah, enak kan? Nah kalau trapesium tuh letaknya pusat beratnya itu adalah R atau R0 atau C, sama saja ya notasinya itu dari kanan. Nah R-nya itu berapa? Ini R-nya atau R0 tadi kan sama aja ya notasi gitu. Seperti kamu ketemu notasi luasan itu ada yang bilang A, ada yang bilang F gitu kan. Itu. Nah ini R sama dengan, jadi ini letaknya pusat berat luasan yang berbentuk fondasi tadi ya, yang berbentuk apa? Trapesium. Dari kanan ya. P1 kali L min A1 ditambah P2 kali A2 dibagi sigma P gitu. Sigma P-nya ya P1 plus P2. Apa itu A1 dan A2-nya? Dilihat di gambar A1-nya tuh di sini. Berarti Anda harus tetapkan dulu berapa ini panjangnya ya. A1, berapa panjangnya A2 kan desain. Orang kalau mendesain itu kan menetapkan sendiri, masa mau kayak soal itu diketahui, enggak lah. Kalau mendesain nanti ya, kalau disuruh coba desainkan gedung ini gitu. Paling yang ada itu data tanah, kemudian Anda menggambar sendiri, mendesain, nah ukurannya berapa, kan gitu. Nah ini juga ditetapkan A1 berapa, misalkan 50 cm, A2 misalkan 70 cm, misal gitu. L1 itu jarak antar kolom, misalkan jarak antar kolomnya 6 meter, kayak gitu. Nah sudah dihitung, kalau tak buat seperti itu butuh lebar B1 dan B2 berapa gitu. Ya, jadi di sini kalau misalkan ketemu ya B1-nya 0, mungkin kamu membuat tebalnya fondasi ini terlalu tebal, jadi boros saking amannya sampai butuh lebar 0, gitu kan. Atau A1-nya terlalu panjang gitu ya, terlalu aman sehingga sampai lebarnya itu butuhnya 0, gitu. Aman sih aman, tapi kan ya boros gitu. Lek jadi perencana apa namanya tender enggak pernah menang karena boros. Kalau boros kan biayanya tinggi habisnya. Ya gak pernah menang, orang kan mesti milih yang biaya rendah tapi aman. Gitu ya. Nah, ini kembali lagi R adalah letak resultan atau apa namanya titik berat dari trapesium gitu. Terus B1 itu bisa dicari. B1 itu ini ya panjangnya ini ya. Nih B1 yang sebelah kecil ya. B2 itu yang kanan yang panjang. Oke. Bagaimana rumusnya B1? Sama dengan 2 kali A. A itu ya luasan trapesium tadi per L. L itu jarak antar kolom kali 3R, ini R-nya, per L min B1. Atau B2 sama dengan sekian min B1 gitu. Ya. Nah, ini biasa kan A sama dengan Q max dibagi Q max itu berarti dari tegangan apa? Tegangan maksimal dari tegangan kontak gitu dibagi QA. Daya dukung izin. Ya, terus selebihnya ini tadi sudah ya. Bentar ada momen ini. Oh, bukan momen. Jadi resultan beban itu kalau tidak berimpit di seperti ini dia akan terjadi momen. Ini loh, pusat berat luasan fondasi. Makanya diusahakan prinsipnya P atau resultan beban itu berimpit di sini. Jadi nggak ada eksentrisitas. Ya, oke. Nah, langkah-langkah perencanaannya itu mungkin akan lebih apa? Bisa
pahami ya, dimengerti, langsung ke contoh soal. Waktu penyelesaian itu step pertama ya nyari ini, step kedua cari yang kedua, step ketiga cari ini yang ketiga, dan seterusnya. Itu langsung kelihatan di contoh soal. Nah, kalau mau dibaca sendiri nih ya, langkah-langkah merencanakan fondasi gabungan. Pertama ngapain? Hitung dulu jumlah total beban yang bekerja. Resultan kan? Berarti hitung dulu resultan sama dengan P1 dan P2. Step berikutnya apa? 2. Tentukan letak resultan beban. Jika pada kolomnya terdapat momen lentur, pengaruh momen ini harus diperhitungkan. Nah, itu loh, momen itu jangan diabaikan. Kalau ada momen, ya kayak tadi ya diingatkan, jangan pakai tersaki, harus diperhitungkan. Kalau pakai tersaki, momen gak dianggap. Itu. Nah, step yang kedua itu suruh mencari resultan beban. Nah, berarti nyari resultan beban itu kalau mekanika teknik atau analisa struktur gitu gimana? Kan momen di titik sini, titik A katakannya, atau set gitu ya. Momen di titik set. Sigma momen di titik Z sama dengan 0. Berarti P1 kali jaraknya ke Z sini ditambah P2 kali jaraknya ke Z sini, itu sama dengan resultan kali jaraknya ke sini, namanya X, katakan jaraknya. Kan sudah tahu ya, jaraknya P1, jaraknya P2 kan sudah tahu, yang belum tahu adalah X, jaraknya resultan ini ke sini. Berarti X-nya bisa didapat dong, paham nggak? Misalkan yang mudah. Tadi gimana? Sigma momen di titik Z kan sama dengan 0. Berarti gimana? P1 kali jaraknya, oh tak kasih nama X1 gitu ya. Ditambah P2 kali jaraknya X2. Itu sama dengan atau min ya. Min atau sama dengan, kalau sama dengan ya pindah ke kanan. Kalau belum dipindah ke kanan ya min Rx kali jaraknya X sama dengan 0. Kalau dipindah ke kanan ya ini ditambah P2 kali X sama dengan R resultan beban kali X. Sorry, ini R gitu aja. Ya, paham ya sampai sini ya? Mektek, analisa struktur. Oke? Halo? Paham. Halo, ha? Hah? Paham. Jangan lupa ya. Nah ini, jadi mekteknya kembali dipakai. Ya memang belajar mekanika teknik analisa struktur 1 apapun 2 yang di bagian bawah itu maksudnya di semester bawah itu ini untuk perencanaan di semester 5, 6 gitu. Terus matematika juga gitu. Ya, next. Itu ya, step yang kedua tadi kan cari itu. Tentukan letak resultan beban mekteknya ya. Step ketiga ngapain? Itu. Estimasikan nilai daya dukung QA. Nah, dulu kan ada pelajaran ya bagaimana mencari QA. Syukurlah diketahui. Kalau tidak, QA sama dengan misalkan diketahui QC. QA sama dengan 1/40 QC. Dulu kan sudah pernah dijelaskan itu. Step berikutnya ini pakai rumus ini. Step berikutnya ini sampai 12 ini. Hitung B1 dan B2 dan seterusnya ya, baca sendiri ya. Kita langsung ke aplikasinya, ke contoh soal. Biar cepet. Nah, dibaca terus gitu, gimana sih ngitungnya ya? Sudah langsung aja ke contoh soal yang nomor 3. Kok gini? Apa ini? Mengganggu sekali. Karena, oh bukan, nggak usah. Payah kamu pakai ini ya. Ini mekanika teknik semua loh, main loh ini mekanika tekniknya ini. Ya kan? Dilompatin dulu. Nih contoh soal 1, ini yang pakai mektek-mektek ini. Panjang ini penyelesaiannya. Sama ada step-stepnya harus ngapain. Hitung penurunan,
Ya kan, masih ingat tuh penurunan ada di mekanika tanah 2. Contoh soal yang kedua ini masih cantilever, ya telapak digabungkan dengan balok gitu loh. Bukan gabungan sih, fondasi telapak dihubungkan dengan balok. Hitungan penurunan, itu step-stepnya. Baru yang nomor 3 ini. Ya, ini yang telapak gabungan. Yang 1, 2 tadi yang kita lompati itu ya, fondasi telapak biasa. Tentukan bentuk dan ukuran fondasi gabungan yang mendukung beban dari 2 kolom seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Data perencanaan beban kerja yang bekerja dari kolom A menerima beban PA 1.300. Sedangkan PB-nya di kolom B itu menerima beban 2.200. Ini kan nggak ada 3 kali lipat ya, 2 kali lipat pun nggak ada gitu. Jadi nanti dipakai fondasi gabungan yang footingnya berbentuk apa ya? Trapesium kah atau 4 persegi panjang? 2 kali lipat nggak ada. Jadi pakai apa ini? Fondasi gabungan yang berbentuk 4 persegi panjang atau kotak gitu, atau trapesium? Halo? Halo? Trapesium. Trapesium? Kan nggak berkali-kali lipat ya, 2 kali lipat aja nggak ada loh. Oh iya Bu. Pakai persegi panjang Bu. Nah, deket-deket aja kan nggak ada 2 kali lipat. 2 kali lipatnya kan 2,6 ya. Cukup pakai 4 persegi panjang, coba lihat. Menentukan letak resultan dulu ya. Ya kan, tadi kan nomor 1 itu suruh cari apa? Tentukan besarnya resultan gitu. Sudah tahu ya resultannya berapa besarnya. Kalau P1 1.300 atau PA ya, PB-nya 2.200 berarti resultannya besarnya sama dengan 3.400. Nah, 3.000. bisa 3.500. Oke. Nah, step kedua tadi kan dibilang, step kedua hitung atau tentukan letak resultan. Ini yang saya jelaskan tadi. Step kedua, sigma momen di titik Z sama dengan PA kali jaraknya ke titik Z ditambah PB kali jaraknya ke titik Z itu sama dengan resultan beban kali jaraknya ke titik Z itu X yang masih dicari. Jadi dari sini X sama dengan dapat ketahuan 3,74. Nah, kembali prinsipnya fondasi telapak gabungan itu kan resultan beban berimpit dengan pusat berat luasan fondasi. Fondasinya tadi luasannya bentuknya segi 4. Berarti ini letaknya juga berimpit toh? Ya, ini berarti letaknya di mana kalau segi 4? Di tengah-tengah kan? Halo? Ya Bu, di tengah-tengah Ya. Bu. Nah, berarti L-nya berapa kalau gitu? Bentuknya segi 4. Di tengah-tengahnya ini loh jaraknya resultan itu 374 dari Z. Ini kan di tengah-tengah. Kalau gitu L-nya berapa? L panjang dari Z ke itu. Sini loh. Mana gambar? Loh. Ini. Nih. Nih kotak kan? R-nya tadi ini salah ini sampai Z ya, bukan di sampai di Z. R-nya tuh sampai Z, itu letaknya di tengah-tengah. Kalau gitu L-nya panjang seluruhnya berapa dong? Tuh, gak bisa ya? Jadi Gak bisa ya? R itu letaknya di tengah, berarti kan separuh toh. Kalau seluruhnya berarti berapa L-nya? Loh. Kok teman-teman sih? Halo? Halo? dikalikan 2 Bu. Halo? Halo, masih mengikuti saya? Ya, halo Bu. Oke, ayo. Kalau ini R-nya itu letaknya berimpit dengan pusat berat luasan fondasi. Berarti ini di tengah-tengah kan kalau segi 4. Sudah diketahui R itu ke sini, itu sudah ketemu tadi ya, 3, berapa tadi?
Ya, 3, berapa sih tadi 74 atau berapa? Nah, R itu kan di tengah-tengah sini, berimpit dengan pusat berat luasan. Nah, kalau ini sudah ketemu 3,74 berarti L-nya berapa? Padahal ini letaknya di tengah. Berarti Dua L-nya itu kalinya, Bu. Dua dua kalinya, Bu. kali gitu loh. Kok nggak bisa mikir? Ya, ini sudah ketemu 3,74 dari titik set. Kan dia berimpit gitu. Jadi L-nya adalah ini dikali 2, jadi 7,48. Nah, sudah ketemu L-nya. Tinggal yang belum ketemu adalah berapa B1 dan berapa B2. B1 sama dengan B2 ya, karena masih berbentuk 4 persegi panjang. Ya, tinggal nyari B1. Oke, tebal fondasi ditetapkan. Nah, kan kembali merencanakan ya. Tebal fondasi ambil sekian, asumsi ditetapkan. Nanti kan dicek gitu. Ngeceknya itu kan bisa dari penurunan, bisa dari tegangan yang terjadi QA itu ya. Gitu checkingnya. Oke, tebal fondasi ditetapkan, ambil 1, didesain 1 meter. Maka beratnya berapa? Berat fondasi footing ini maksudnya ya, tanpa kolom ya, tebal fondasi 1 meter itu tebal footingnya itu loh. Maka berat footingnya berapa? Ya 1 meter ini kalikan BJ-nya. Ya, satuannya itu adalah kilonewton, itu 23. Kalau 2400 kan ya kilogram per sentimeter pangkat 3 ya. Nah, jadi berat footingnya adalah 23. Oke, BJ kali tebal. Dan dengan demikian tekanan tanah izin yang tersedia untuk menahan beban itu sama dengan QA min ini tegangan yang terjadi akibat berat footing. Paham enggak ini pengertiannya? Ngerti maksud saya ya, bukan iya 280 itu dari QA diketahui, 23 itu dari sini, tapi pengertiannya itu loh, paham enggak? Paham enggak? Kenapa bisa jadi begini gitu? Kok gak plus gitu? Ayo, paham enggak? Saya tanya, paham enggak? Halo, kayaknya sudah di depan, makanya saya cek, paham tidak? Halo, Paham, Bu. gimana pengertiannya? QA sama dengan, kamu jangan cuman paham-paham tapi nanti hasilnya itu kelihatan kalau enggak paham hasil ujiannya. Ya, QA sama dengan kalau di split gitu ya. QA itu terdiri dari apa? QA itu sama dengan apa? Tegangan yang diizinkan itu sama dengan, katanya paham. Sama dengan tegangan apa? Tegangan yang terjadi akibat struktur atas. Hah? Ayo cepet. Tegangan apa? Yang terjadi akibat dari struktur atas ditambah tegangan yang terjadi akibat berat sendiri fondasi atau footing tadi ditambah tegangan yang terjadi akibat tanah uruk, beratnya tanah uruk. Iya kan, ada tanah uruk, ada berat fondasi plus kolom, ini ada juga dari struktur atas, ya kan begini toh gambarnya. Nah ini dari struktur atas, kan ada P, P-nya apa aja? P vertikal ke bawah, berat ini P dari struktur atas, berat fondasi, footing plus kolom, tanah uruknya sendiri. Nah ini, nah semuanya itu kan menimbulkan tegangan. Jadi tegangan akibat P dari struktur atas, ditambah tegangan akibat berat fondasi, ditambah tegangan akibat berat sendiri tanah, itu totalnya tidak melebihi dari tegangan izin kan. Jadi tegangan izin sama dengan ini. Nah, kalau ini tadi sudah ini masih dicari, ini masih dicari. Ini sudah diketahui kan? Ya, berat fondasi tadi yang 23. Ini enggak diketahui. Kalau diketahui ya dimasukkan. Berarti tegangan akibat dari struktur atas berapa? Ya QA min 23. Kan gitu. Paham? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Nih,
Jadi tegangan yang terjadi akibat dari struktur atas saja, beban struktur atas itu 257. Nah, kalau gitu untuk mengantisipasi ada struktur atas itu bebannya sekian, terjadi tegangan sekian. Butuh lebar berapa gitu loh. Ya berarti butuh A berapa gitu. Nah, rumusnya tegangan sama dengan P per A kan gitu kan? Ya kan? Berarti A sama dengan P per tegangan. Betul nggak? Janganlah kayak anak SD ya. Tegangan sama dengan P per A. Berarti A akan sama dengan P per tegangan. Itu. Nih. A sama dengan P per tegangan. P-nya itu R ini ya. P1 ditambah P2. Tegangannya ya tadi. Akibat dari struktur atas. Bebannya itu. Jadi A yang dibutuhkan untuk melawan P dari struktur atas itu adalah 1362. Wes, 1362 ini kan luas untuk bentuknya apa? 4 persegi panjang. L-nya sudah tahu, berarti B-nya ketemu tah. Mana? Nah, L-nya tadi sekian. Berarti B-nya berapa? Ya luasan dibagi L 1,82 gitu. Dikembalikan lagi tegangannya. Waduh, itu mana tanya? Hah? Tanya mana? Oh, bocor. Smoker. Terus gak jadi. Ocep tadi sebat sekali sehingga Ya, udah ketemu kan? Simpel toh? Kalau berbentuk 4 persegi panjang, tegangannya udah dapet L sama B-nya udah dapet. L-nya sekian, B-nya sekian. Nah sekarang kalau bentuknya tuh nggak 4 persegi panjang tapi trapesium. Contohnya seperti ini. Dengan menggunakan data perencanaan seperti nomor 3, tentukan ukuran fondasi gabungan, kembali lagi L dan B yang dicari. Apabila ada pembatasan panjang tidak dapat lebih dari 6,6. Nah tadi kan diketahui, sudah dicari kan yang berhubungan dengan nomor 3. L-nya kan sudah ketemu 748. Ya, ini dibatasi. L-nya itu kan gimana tadi? Gini ya, berbentuk 4 persegi panjang. Mencong, 7,48. Terus B-nya berapa sini? 1,82 gitu kan? Terus ini dibatasi tidak boleh lebih dari 6,6. Berarti kurang dong L-nya. Ya, L-nya tadi kan 748, dibatasi cuma boleh 6,6. Berarti kekurangannya mana? Ya dikompensasi ditaruh di lebar. Berarti ditambahkan gitu. Sedangkan P-nya tadi yang gede tadi kan yang di P2, berarti lebarnya ini yang lebih besar. Gitu. Berarti gini. Gitu ya. Oke, paham? Halo? Halo, paham enggak? Paham, Bu. Ya, itu ya. Jadi L-nya sekian, jadi dia sudah tidak bentuk 4 persegi panjang lagi, tapi trapesium. Seperti yang telah ditentukan, ya dihitung di contoh soal 3, letak resultan, tidak saya ulangi. Tadi ya, 3,74 dari titik Z dengan tebal fondasi 1 meter. Beratnya 1, berarti kayak tadi kan berat tegangan yang terjadi akibat berat fondasinya 23 dan tekanan tanah izinnya ya kayak tadi 280 ya kan, berarti tekanan tanah izin untuk mendukung beban dari struktur atas ya QA min tegangan yang terjadi akibat berat fondasi 257. Nah, A-nya berapa? Tadi ya P per tegangan 1362. Hanya A ini bukan lagi 4 persegi panjang tapi trapesium. Jadi 1362 ini adalah luasan trapesium, yaitu A ditambah
B2 ditambah B1, ya tadi kan namanya B2 sama B1 sama aja. B ditambah B1 atau ini tak kasih tahu gambarnya. Nih, B ini kan sama dengan B2. B1 ya B1 gede itu. Ganti nama. Ya. Jadi luasannya adalah trapesium itu kan 2 sisi sejajar, B ditambah B1 kali L dibagi 2. Lanjut, berarti B ditambah B1 itu sama dengan 2 kali A dibagi L nih. Ya, 2 kali A dibagi L-nya sekian. Jadi B ditambah B1 4,13. Ya, ini persamaan. Oke, berikutnya. Nah, pusat berat luasan trapesium tadi kan seperti ini ya, C atau R sama R0. Tadi masih ingat nggak yang di depan tadi ya? Pusat berat luasan trapesium disebutnya C atau R sama R0 itu sama dengan rumusnya seperti ini. L 2B ditambah B1 per 3B ditambah B1 atau ini B-nya diganti B2 boleh, B1 besar. Nah, letaknya resultan beban kan berimpit dengan pusat berat luasan trapesium. Berarti ini letaknya di mana? Ya di resultan itu. Nah, resultan tadi kan letaknya di sini 374 dari titik set. Berarti letaknya titik berat ini berimpit dengan letak resultan. Ya, jadi persamaannya L 660 kalikan 2B itu kan B ditambah B1. B ditambah B ditambah B1 itu 314 ini tadi. B ditambah B1 yang barusan tadi loh. B ditambah B1 kan 413. Ya, berarti B ditambah B plus B1 413 dibagi 3 kali B plus B1 413. Jadi itu sama dengan 374. Berarti B ini kan dapat. B-nya sama dengan ketemu berapa? B-nya adalah 2,89. Jadi B1-nya ya 413 min 2,89, 1,24. Kemudian ini kan nggak enak ya, di lapangan akan dibulatkan, dibangunnya adalah 2,9, dibuletinnya yang 124 dibuletin menjadi 1,25. Jadi tegangannya yang terjadi berapa dong kalau sudah dibulatkan gini? Yang hitung kembali dong luasannya dulu. Luasannya yang terpasang aja deh. Luasan yang terpasang kalau tegangannya ya tegangan sama dengan P per A. Berarti A-nya harus cari dulu kan? Berarti A-nya yang terpasang berapa sebenarnya? A itu kan setengah L kali jumlah sisi sejajar 1,25 kali 290. 13.695 padahal dibutuhkan tadi kan 1362. Ya, kelebihan sedikit aman, tidak terlalu besar gitu. Masih tidak boros, efisien. Nah ini kan 1362. Dipasangnya kan 69 gitu. Oke, jadi dengan demikian, ini sudah. Ini pakai ini, A aktualnya terpasang sekian. Nilai yang didapat berselisih sedikit dengan perkiraan semula sehingga tidak perlu direvisi. Ya, sudah selesai. Fondasi gabungan. Ada yang tanya tentang fondasi gabungan? Halo? Ada ditanyakan fondasi gabungan? Kalau nggak ada, saya masukkan ke fondasi telapak. Kembali lagi yang saya lompati. Dan ditanyakan, kerjakan itu soal nomor 4. Oh iya, soal nomor 4 itu gampang ya. Nah, ini contohnya ya. Sudah saya kirim di WA kan? Halo? Contoh step-step perhitungan di WA, tahu ya? Halo? Ya Bu, ada Bu. Nah itu kalau itu tadi kan simple ya contohnya ya. Nanti kalau sudah ketemu soal, nah mulai bingung. Di mana ya soal itu? Sebentar. Oke, saya escape aja dulu deh.
Gimana ini? Kok nggak mau di escape? Sudah. Itu ada di, daripada masuk ke mana, buru-buru masuk ke fondasi telapak, tapi ini nanti kalau ngerjain soal nomor 4 ini yang panjang, masih bingung, coba lihat contoh soal seperti yang di WA itu ya. Bahan ajar, contoh soal perencanaan yang ada momennya gitu ya. Diingat ya, kalau ada momen jangan larilah ke Tersaki atau Meyerhof, tegangan kontak pasti kan ada momennya. Ini contoh soalnya misalkan seperti ini. Tuh gambarnya kok enggak ketok. Oh masih kurang. Nah ini. Gambarnya misalkan seperti ini. Ya apa sih? Laptop saya sudah panas loh. P1 dan P2. P1-nya 45, P2-nya 145. Berapa kali lipat? 3 kali lipat ada? Halo? Ada. Ada. Berarti dia bentuknya, perencanaanmu ini nanti bentuknya apa? Putingnya itu. Trapesium, Bu. Betul, trapesium. Yang sebelah mana yang panjang atau lebar? B-nya, B1 atau B2? B? B2. B2, gitu ya. Nah itu, terus momennya ini sudah enak, ini sudah diketahui momennya ada 50 dan 80. Ini tetapkan seperti biasanya ya, berapa gitu. Terserah, ini satu contoh loh, enggak harus 0,5. Bisa kamu misalkan tak coba 0,3 gitu. Ini 0,4 gitu. Tebalnya 0,6 gitu. Kalau misalkan hasilnya B-nya itu kecil, berarti desain ini mungkin terlalu aman gitu loh, bisa disusut lagi. Ini tebalnya ini bisa dikecilkan lagi, tidak terlampau tebal gitu. Nah, kalau ada momen gini persamaan mencari resultan bebannya gimana? Kan step pertama tadi mencari resultan, bisa ya kalau mencari resultan ya P1 ditambah P2 kan 185. Sekarang mencari letak resultan beban yang tadi di titik Z itu loh sama dengan 0, kan tadi gini P1 kali jaraknya ditambah P2 kali jarak sama dengan Rx kali jarak itu kalau tidak ada momen. Kalau ada momen jadi persamaannya gimana? Ada momen gini 2. Gimana? Ya, kalau nggak ada momen tadi, mana ini? Nih. Kalau nggak ada momen tadi kan gini persamaannya, sigma momen di titik Z sama dengan 0 gitu kan. Itu sama dengan gimana tadi P1 kali jaraknya berapa. Ditambah P2 kali jaraknya berapa sama dengan R kali X kan gitu ya kalau nggak ada momen kan. Ya. Halo? Kalau ada momen, masuk kayak gini persamaannya. Nanti gimana? Dibetulkan gimana? Terus siapa sih itu? Kalau ada momen gimana? Jadi persamaannya gimana kalau ada momen? Tadi kan ada momen MA sama MB yang 80, berapa 50 dan 80 apa ya gitu. Berarti persamaannya enggak seperti ini lagi. Ada momen ya ditambah, ini harusnya kamu bisa, saya tanya karena ini mekanika teknik atau analisa struktur, jadi harusnya sudah mengerti, makanya saya cek, harusnya saya tanya, itu harusnya bisa jawab. Nah ini ditambah dengan, kalau ada momen ya, MA plus MB baru sama dengan R kali X, paham? Halo? Paham, Bu. Paham. Nah, MA-nya ini, sebelum kita lari ke step berikutnya, selagi ingat ya, MA, MB-nya itu kan enak, ya udah diketahui ya.
MA sama MB ini kan sudah diketahui, jadi tinggal tambahkan aja. Nah, kalau misalkan di dalam gambar ini enggak saya tunjukkan seperti ini. Enggak saya gambar MA 50, MB 50, tetapi diketahui seperti ini misalkan. Soal lain ya, cari ya soalnya. Saya tahu bedanya. Nah, siapa tahu UAS itu materi UAS loh. Ini coba UAS kelas C tahun. Nah, ini lihat. Di sini dia bilang ada SF diketahui, P di A sekian, P di B sekian. Tetapi P-nya itu letaknya tidak sentris, tetapi eksentris. Ada eksentrisitas arah X 30, eksentrisitas arah Y-nya 0. Berarti terjadi momen enggak? Terjadi, Bu. Terjadi. Momen apa yang terjadi? Jadi kok digambar? Momen. Digambar. Tadi kan kalau awalnya tadi kan ini kolom ya. Ini kan gini, sentris dia, nggak ada momen kayak gitu. Ada momen itu langsung diketahui. Tapi sekarang momennya itu bentuknya diketahuinya ini dia nggak sentris. Kalau dilihat dari atas, nggak senter gini, tapi dia ada di sini miring. Nah itu adalah EX jaraknya, EY-nya 0. Berarti terjadi momen apa? Arah Ya. X ada momen? Momen arah X, Bu. Arah apa? Arah X. Ya, arah X. Berarti MA X sama dengan PA kali EX. Di B ada enggak? Sama kan letaknya A dan B itu seperti ini, tidak sentris. Berarti MB-nya ada enggak? MB apa? Enggak paham tak? Enggak paham tak? BX, Bu. Hah? Iya apa sih? Ini masing-masing, ini A, ini B. Kalau dilihat dari atas itu sama, D itu di sini eksentrisitasnya EX, EY-nya 0. Ini yang B. Jadi ada MA ini sudah MAX, PA kali EX. Sekarang yang B, berarti MB apa? PB kurang MB apa? MBX. MBX sama dengan? PB PB kali X. Iya, PB kali EX. Oke, arah Y-nya ada enggak? MAY. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada karena ininya 0, berarti MAY arah Y-nya baik di titik A maupun di titik B itu tidak ada. Jadi momennya hanya ada dua, MA arah X dan MB arah X. Nah ini ganti yang seperti ini tadi. Paham ya? Ya, kalau tadi kan digambarkan langsung dikasih 80 dan 50 tanpa mencari kamu. Nah, sekarang kalau ini tidak diketahui tapi dipakai kata-kata seperti tadi, itu tetap bisa dicari. Jadi momennya seperti ini. Oke, paham? Ngerti maksudnya? Ruwet kayak benang ruwet ini. Paham ya? paham, Bu. Oke, sekarang misal ya ini ya. Misal ini tak ganti gini. Misal itu 10 misal. Jadi 30, EX-nya 30 sama EY itu jadinya gimana? Jadinya gimana? Jadi Ya, gambar ulang ini. Ini gini, eksentrisitas ya, tulis aja. EX-nya berapa tadi? 30 cm ya. Dan EY-nya sama dengan 10 cm. Apa yang terjadi? Momen apa saja jadinya? Ini A, ini B. Berarti momen apa saja?
momen MAB sama AY, AX. MAX. MAX, terus MAY, Bu. MAY, terus MBX, MBY. nah MBX dan MBY sama dengan gampang kan? PA kali EX, kalau X ya X, ini PA kali EY, ini PB kali EX gitu ya, ini PB kali EY. Jadi ada 4 momen. Ya, nah kalau ada 4 momen persamaannya waktu sigma momen di titik Z sama dengan 0 jadi gimana yang tadi? P1 kali X1 ditambah P2 kali X2. Terus ya apa? Ada 4 momen loh tadi. Berarti? Dikali. Tambah MAX tambah MAY. Betul. Betul. MAY terus? Ditambah PBX tambah PBY. PBX? P momen? MBY, Bu. M, Bu. MBX ditambah MBY baru sama dengan 0. Duh. Kok 0? Ini apa tadi? Resultan kali X. Kok 0 sih? Min R kali X sama dengan 0. Nah ini kalau R-nya pindah ke kanan kan sama dengan R kali X. Jadi persamaannya mencari resultan beban yang jarak X tadi itu menjadi seperti ini karena ada momennya 4. Jadi lihat soalnya. Paham ya? Jadi soalnya itu tidak selalu seperti gambar tadi. Bisa juga saya pakai seperti ini. Ada EY-nya, oh berarti lahir 4 momen. Tapi kalau ini dibikin 0, berarti momennya cuma 2, arah X doang. Arah Y-nya nggak ada. Nah berarti kalau arah Y-nya nggak ada, don't save. Nah waktu mencari tegangan kontak, ya kalau arah Y-nya nggak ada, tegangan kontak kan gini, tegangan sama dengan P per A plus minus MX per WX plus minus MY per WY. Nah kalau arah Y-nya nggak ada ya ini 0. Gitu, cuman 2 ini aja. Tapi kalau arah Y-nya tadi ada 4 momen, ya ini ya harus diisi gitu. Karena saya kemarin koreksi di mana ya? Oh, anak C kalau nggak salah. Bukan anak C. Ya, anak C sudah sih. Pokoknya koreksi itu dia benar 3 harusnya 3. Ada 4 momen. Harusnya kan 3 ini terisi. Ini di 0 kan? Jadi seperti seolah-olah EY-nya sama dengan 0. Ya, itu yang salah. Kalau ini ada isinya, berarti kan ada MY. Ya, ini juga harus ada isinya. Ada angkanya. Oke, paham? Halo? Paham? Paham ya? Tadi saya nerangkan kemana? Kehapus ya? Ketutup. Oh ini. Saya sudah jelaskan ya, andai momennya itu tidak berbentuk seperti ini, bentuknya diketahui eksentrisitas, baik ada EX atau EY-nya, sudah ya, jadi momennya udah bisa. Langkah berikutnya sama. Nah, langkah berikutnya gimana? Nah, ini kan, ini tadi kan udah dijawab, karena P-nya lebih besar berarti pakai B2-nya, pakai trapesium yang lebih panjang B2-nya. Nah, kembali ke seperti langkah semula, resultan bebannya ini kan P1 kali jaraknya ditambah P2 kali jaraknya. Nah, momennya ada 2 kan, M1 ditambah M2. Ini loh letaknya di sini. Kalau ada 4 ya M1, MAX, MPX gitu. Tergantung soalnya. Oke. M1 tambah M2 sama dengan R kali X. X-nya dapat. X-nya dapat sama dengan 2,9 dari titik A atau titik Z. Kembali lagi, letak resultan beban berimplit dengan titik berapa
C juga itu rumusnya ini. Ya kan? L per 3, 2B1 ditambah B2. R0 akhirnya masih di dalam B1 dan B2. Biarin dulu. Nah, masih ingat prinsipnya? Resultan beban berimpit dengan pusat berat luasan trapesium. Berarti kan 2,949 ini letak resultan bebannya berimpit dengan pusat berat luasan fondasi. Jadi sama dengan ini. Jadi 2,9 sekian ini sama dengan 2949. Nah ini kan, jadi X sama dengan R0. Masukkan angkanya. Ya, R0-nya tadi berapa? Nah, dari sini akan muncul, kan di situ ada B1 dan B2. Dari persamaan X sama dengan R0, itu akan muncul B2 sama dengan sekian B1, atau dibalik terserah, B1 sama dengan sekian B2 boleh. Ya, pokoknya ada B2 sama dengan sekian B1. Ini nanti disubstitusi, jadi kalau ada ketemu B2 supaya bisa dicari, substitusi menjadi B2-nya diganti 7,85 B1 gitu. Oke, setelah mencari letak resultan berimpit dengan pusat berat luasan fondasi sudah ketemu. Nah, sekarang ketegangan tadi kan, tegangan P per A plus minus MX per WX plus minus MY per WY. Nah, cari A-nya dulu kan, cari sigma P-nya dulu kan, kayak di tegangan kontak itu. Tegangan kontak kan nyari sigma P-nya dulu. Apa aja yang termasuk P? Berat tanah uruk, berat kolom, ya kan? Waktu di tegangan kontak itu berat footing. Nah, cari satu-satu. Berat tanah uruk, ini A luasan footing dikurangi A atau luasan kolom kali tingginya tanah uruk kali biji tanah. Masih di dalam A ya. Nanti aja di belakang diganti A itu sama dengan apa? A kan luas trapesium, berarti B1 ditambah B2 dibagi 2 kali L gitu. Udah A dulu. Kemudian berat kolom. Luasan kolom kali tinggi kolom kali biji kolom. Sekian. Footing. Nah, masih footingnya D-nya jadi ditetapkan berapa? Setengah ya. A kali berat footing itu berarti kan luasan kali tebalnya footing kali BJ-nya. 1,2 A. Berarti A-nya, P-nya berapa? Sigma P-nya ya di total kan? Total beban dari ini. Dari berat tanah uruk, berat kolom, dan berat footing. Nah, itu total beban semua. Ini dijumlah semua. Ini jumlahnya. Gitu. Masih di dalam A. Ya, sigma P sama dengan 32A ditambah, masih dalam A ya. Belum diganti. Nah, sekarang sigma P per A, kan ada rumusnya tegangan kontak sama dengan P per A gitu kan ini. P per A-nya sama dengan ini. P per A. Oke. Kemudian momennya kalau dijumlah tadi kan 80 dan 50, 130 ya. Arah X kan, arah Y-nya kan nggak ada. Ya kan, momennya kan tadi satu arah gitu. Lengkungan satu arah. Arah berikutnya yang Y nggak ada. Jadi momen MX-nya ke arah X-nya itu 130. Oke. Terus berikutnya ya masuk ke rumus inilah. Masuk rumus apa? Tegangan sama dengan mana nih? Nih, tegangan kontak gitu kan, rumusnya kan gini, tegangan kontak sama dengan P per A plus minus MX per WX ditambah MY per WY, karena WY-nya nggak ada kan, 0 kan, tadi 80-50 kan arah X doang, jadi Y-nya itu 0. Kemudian tegangannya itu berapa? Nah ini tadi diketahui SF itu 3, SF itu rumusnya QU per QA, ya kan, berarti QU-nya berapa? QU itu sama ada tegangan ini kan, kayak tersaki, cuman tersaki ada momen, itu sama. Ini QU juga, tapi ada momen gitu. Jadi QU sama dengan QA kali SF, 3 kali 25, jadi 75. 75 sama dengan P per A plus minus MX per WX. Ini P per A-nya tadi berapa? Masukkan. MX-nya tadi totalnya 130. WX-nya sudah diketahui rumusnya. Ambil yang terpanjang, WX1 gitu kan. Nah, udah masukkan rumusnya ini, dia kan ada B1 dan B2. Nah, yang tadi
B2 sama dengan sekian B1, ini substitusi B2-nya supaya menjadi B1 semua. Begitu juga dengan A-nya, ini ganti B2 ditambah B1 per 2 kali L, terus substitusi B2-nya gantilah menjadi B1, sehingga yang belum diketahui itu adalah B1 doang. Nah, dari situ ketemu. Itu ketemu B1-nya berapa? Misalkan B1-nya berapa sih? 0, aman ya, terlalu aman ya. Butuh 0, gitu. B2-nya 1, berarti desainnya terlalu tebal kayak gitu. Nah, ini sudah ketemu B1 dan B2. Nah, tujuannya tadi kan mendesain, ketemu L-nya sudah, B1 2, oke. Sudah selesai, paham ya? Halo? Nah, ini ada contoh hitungan saya lagi, coba diturunkan. Masih terlalu tebal mungkin. Mungkin tanahnya bagus, daya dukung izinnya itu terlalu kuat daya dukungnya. QA-nya ini loh. QA-nya berapa tadi? 25 ya? Oh iya, QA-nya itu biasanya kan satuan apa sih? Kalau satuan ton itu 2 atau 1,5, ini satuan apa 25 ini? Tinggi banget gitu. Makanya dia daya dukungnya itu bagus sehingga ya perlu tipis-tipis aja. Kalau daya dukungnya jelek, nah baru dia perlu tebal. Biasanya dalam satuan ton itu 2 atau 1,5 cukup. Ini satuan 25 ini apa lupa saya soalnya. Kilo kali ya. Oh ini 2,5 ini mungkin harusnya ini. 2,5 makanya kok apa namanya 2,5 mungkin salah ketik. Gitu. Sudah paham, sudah selesai itu contohnya mendesain B1 dan B2 walaupun dua-duanya belum ketemu, B1 dan B2 masih dicari, masih didesain, bisa dua-duanya dapat ya disubstitusi tadi. Oke. Ada yang ditanyakan? Halo? Soal nomor 4 tadi itu gimana sih? Soalmu nomor 4. Ada yang ditanyakan enggak itu masalah itu tadi? Duh. Diam. Enggak jawab tak. Apa? Ada Bu. Apa? Silakan. Dari soal nomor 4 ini kan kitanya merencanakan fondasi ya Bu. Dan menggambarkan diagram tekanan tanahnya. Maksudnya mau saya tanya. Ini saya buka dulu ya. Itu kamu lihat di soal ya. Tidak buka nah. Soal rekayasa fondasi 1 tahun yang sekarang kelas ini ya, soal tugas kelas ABD. Oke, yang nomor 4. Ini yang kamu tanyakan. Nah, seperti ini. Ukuran kolom 35 kali 35. Adakah yang salah? Oh, enggak. Apa ada yang ditanyakan apa? Ini sudah ada ini WX1, WX2 pakai yang terpanjang. Oke. Kenapa yang ditanyakan apa? Tuh. Untuk yang mau saya tanyakan itu menggambarkan diagram tekanan tanahnya Bu. Ya, kalau sudah ketemu nih, nah rumus ini tegangan kan tadi ada dipakai rumus ini kan, tegangan sama dengan P per A. Oke, tak gambar tulis lagi. Kalau sudah ketemu ini dihitung dulu, tegangan sama dengan P per A plus minus MX per WX, dihitung dulu. Ya kayak tegangan kontak itu loh, MX per Y. Nah ini kalau sudah ketemu nanti kan ketemu tegangan maksimal itu sama dengan berapa, itu ambil yang plus. Tegangan yang minimal itu ambil yang minim berapa. Berarti ini yang besar, misalkan ini 8, ini yang 5, nah baru digambar
yang sebelah kanan kan tadi P2-nya yang besar kan. Berarti tegangan yang ini yang besar, ini yang 8, ini yang 5. Gitu. Halo? Jadi gambar tegangan itu dari hasil tegangan yang dihitung ini rumus ini. Ketemunya berapa baru digambar. Nah, kalau sudah digambar baru dihitung. Ini kan fondasinya gini ya. Nah, gambarnya kan jadi gini. Nah, selanjutnya suruh ngapain? Hitung momen misalkan ya, di sini dipotong di AA gitu kan, atau satu-satu gitu. Nah, sudah, ini kan tekanan tanah ke atas, bagilah menjadi segi 4 dan segi 3. Berarti ini V1, ini V2 gitu. Berapa ini kayak lintangnya, atau V1-nya ini berapa, V2-nya berapa. Kalau V1 sudah ketemu, tinggal kalikan jarak ke sini, itu ketemu M1. M2-nya ya V2 kali jaraknya ke sini, karena ini bentuknya berapa nih? Segitiga, berarti ini ke sana kan 2/3 dari jaraknya panjang. Kalau segi 4 ya kali setengah. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang Terima kasih, ditanyakan? Bu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ini hati-hati ya, soal nomor 4 ini ada EX, ada EY. Jadi tadi sudah dijelaskan, berarti momennya yang terjadi berapa? 4, Bu. 4. Berarti tegangan P per A plus minus MX per WX yang ini tadi. Belum. Nanti di belakang kan ada yang salah. Jadi tegangan sama dengan P per A plus minus MX per WX plus minus MY per WY. Ini ada isinya enggak MY ini? Ada angkanya enggak? Ada, Bu. Ada. Gitu. Karena kemarin itu salah. Ada yang udah persamaannya di RX-nya itu udah benar, mencari X-nya itu. Ya, sing P1 kali X, P2 kali X tambah MAX, MP, MAX, MAY, MPY, MPX gitu. Udah betul. Tapi di sininya cuma 2, ya wis salah lah. Karena dalam perencanaan itu ya hitungan ini terus turun ke bawah, dipakai lagi sampai akhirnya hasil akhir itu aneh gitu. Min lebar kok min koma kayak gitu. Min 0 koma kayak gitu. Ya berarti itu di tengah jalan ada yang salah itu. Kalau mending stepnya betul tapi salah hitungan kalkulator atau apa kayak gitu, itu terlihat. Atau yang nyontoh pun terlihat ya. Yang nyontoh itu terlihat. Contoh ya, nyontoh begini. Apa ya, P0 itu kan sama dengan DF kali gamma gitu ya. Karena nyontoh kali itu mungkin dia kelihatannya min atau gitu ya. Ini kelihatannya min kali gitu. Atau bahkan kemarin ada yang namanya si A, tapi yang dikirim setelah saya buka saya koreksi nama si B. Oh, ini nama yang yang dicontoh gitu. Jadi yang dia kirim nama yang dicontoh, jadi nama dia tetap nilainya 0. Ngerti maksud saya? Paham nggak? Halo? Paham, Bu. Wes ya, masih ada lagi kah yang ditanyakan? Kalau tidak saya absen sebelum waktunya habis. Masih ada lagi yang ditanyakan? Halo? Tidak ada, Bu. Kita ke absen aja ya. Minggu depan baru kita masuk ke apa namanya tadi? Saya perhatikan ini dulu. Fondasi perencanaan fondasi telapak terpisah minggu depan. Ntar nih. Oke, ini juga dimatiin. Quit. Sekarang masuk ke sini. Siakat.
Yosef Suhun ada enggak? Yosef Suhun? Yosef Suhun. Julianus Ade Yulmoa. Hadir, Bu. Miki Paulus Resubun. Miki Paulus Resubun. Abu Rizal. Ini kalau penjelasan gini ndak ngerti alamat nanti di ujian ya. Theo Nure Roan. Theo. Lalu para mudia. Yang angkatan lama itu selalu tidak pernah masuk tapi minta lulus ya bohong ini. Padahal nggak suruh ngerjain nggak bisa. Hieronymus Ferbianto. Hadir, Bu. Julius Rulov. Hadir. Umbu Aryo. Hadir, Bu. Kontradus. Ada Bu, ada Bu. Kontradus dari mana? Kontradus. Loh. Sebentar. Kontradus kebablas. Oh ini. Kleofas Yoman. Umbu Erin. Muhammad Ami Bahrun. Hadir, Bu. Roni Fitriono. Hadir, Bu. Vigo Veki Roring. Hadir, Bu. Cecep Nur. Cecep sama Dede ini selalu. Banyak nggak hadirnya. Deni Kurniawati. Hadir, Bu. Fajar Jati Kuncoro. Hadir Bu. Albert Maya Bubun. Hadir, Bu. Paulinus Erasmus. Oseng. Hadir, Bu. Paulinus Dedeh Angger. Kemana Ger? Tuh kan selalu kosong. Nathanael Samuel Pakan. Yonatan Rivaldo Buntu. Cecilia Fiona Watu. Hadir, Bu. Timotius Nathanael Purwanto. Hadir, Bu. Hah? Timotius. Hadir. Andri Yohan Ena Blegur. Cecilia. Hadir, Bu. Blegur tadi mana? Bentar, 12. Nah ini, Cecilia Corolla hadir ya? Iya, Bu. Soleman Ngungu Moza. Hadir, Bu. Andre Mario De Ferento Leftu, ya ampun. Hadir Bu. Muhammad Firdaus Atala. Hadir, Bu. Nanda Luki Firmansah. Hadir, Bu. Nama lagi Hadir, Bu. Nifriandix. Hadir, Bu. Natalia Evaliani. Ada, Bu. Kelvin Nur Effendi. Hadir, Bu. 35. Kebablas. Bentar. Brian Evan. Helmina. Hadir, Bu. Akbar Fahrizal. Hadir, Bu. Ardiana Clara. Hadir, Bu. Regita Vianti. Karina Pangamiani. Hadir, Bu. Arif Hermawan. Hadir, Bu. Oki Galo Anjani. Oki.
banyak lobang. Irensius Febriano Alan, Hadir Bu. Hadir Bu. Anna Karina Avokatrix, Bu. Anna Karina, Willy Ari Wibowo, Willy Hadir Bu. Aprilia Antoneta, Hadir Bu. Ferdian Fadil, Hadir Bu. Marta Yuliani, Hadir Bu. Hyasinthus Radiman, Ada Bu. Rahmat Yoga Prabowo, Hadir Bu. Hadir. Rizky Afidi Hartono. Hadir Bu. Coba kita cek ya. Jurnal yang hadir berapa? Dulu. Ke sini. Apa sih? Di jurnal yang hadir adalah 38. Oke, sedangkan di sini 39. Yang satu saya, gitu ya. Hostnya kehitung nggak ya? Oke. Ya. Oke. Terus ada lagi yang ditanyakan, atau saya mau cek ini ya, nilai tugas. Sudah pada ngumpulkan kwitansi? Hai? Belum Bu. Belum Bu. Kapan? Belum bayar Bu. Belum bayar Bu. On the way. Untuk nanti takutnya saya sudah rekap gitu kan, yang ada di upload itu saya rekap, sudah saya ndak lihat lagi ada yang masuk ke Singsal gitu ya kan, saya ndak setiap hari buka gitu kan, saya rekap kemudian saya bisa tentukan oh ini nggak ada, berarti walaupun dia lulus itu katakan misalkan bukan lulus ACC gitu kan, tugasnya ACC tapi dia tidak kumpulin itu kan tidak ada dapat surat puas. Jadi, maksudnya saya rekap itu gitu, saya langsung lihat di upload itu siapa aja yang udah kumpulin. Oh berarti ini tidak ada gitu. Portofolio coba fondasi 1 kelas D ya. Nah, ini sementara nilai karena kan belum lengkap ya, tugas belum masuk, UAS belum masuk. Coba cek. Nah, nilai ini ya tugas 1 ini loh. Yang kosong ada. Kalau sudah bagus-bagus semua ya wes nggak usah di ini lagi. Udah nggak ada perlu ya, nggak perlu bikin. Kalau tugas nomor 1 makanya nomor 2 yang jelek-jelek ya. Sama ada yang jelek kemarin mungkin bukan di kelas ini. Sama ini nanti tempatnya. Nah, ini kwitansi. Ini tempatnya kwitansi. Kalau misalkan ngumpul saya kasih 1 misalkan kayak gitu. Nanti akan keluar nilai. Nah ini sementara ini kan tugas belum masuk ya. Baru nomor 1 ini segini nilainya. Nanti kalau nomor 2 masuk, nomor 3 masuk, nomor 4 masuk, ini kan akan berubah. Gitu, nilai angkanya ini juga akan berubah. Kalau UTS belum masuk ini, UTS belum masuk, UAS belum masuk, baru ini doang. Baru kuisnya jelek ya. Iya, kuisnya lumayan sih, bagus. Ada yang 35, ada yang 35. Oke. Tuh. Pas, waktunya habis. Sampai ketemu minggu depan, diingetin ya. Fondasi telapak terpisah perencanaan. Baik Selamat Bu. siang. Ya, Mas Riang, selamat siang. Terima kasih.
Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Tuhan lindungilah dia